Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku semuanya yang berbahagia, masih bersama saya, Guru Lim, dalam podcast spesial Ramadan. Ada beberapa pertanyaan Ustadz yang ingin saya tanyakan dan jenengan juga nanti bisa sharing juga. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini mengenai waktu, waktu. Wal asr, kan demi masa kan. Nah, kira-kira adakah waktu yang ideal, yang khusus, yang spesial itu menjadi waktu yang paling efektif untuk menghafal Al-Quran? Monggo. Baik. Waktu artinya bukan masalah usia ya. Bukan. Kalau usia, karena gini, pertama usia itu tidak ada halangan sampai kapanpun kita boleh menghafal Al-Quran ya, sudah luar biasa. Bahkan kalau kita baca sejarah, sahabat Nabi SAW itu rata-rata menjadi hufal, penghafal Quran itu sudah dewasa kan? Ya iya. Dewasa. Karena Rasulullah sendiri menerima Al-Quran selama 23 tahun. Dan beliau sampai berumur mulai dari 40. Berarti kalau sekarang ada anak kecil yang hafid bid'ah Ustaz. Jangan lah ya. Itu motivasi kita itu. Nah, jadi usia bukan halangan untuk kita tidak bisa menjadi hufal. Umur berapapun, insyaallah sang alim masih muda bisa melanjutkan hafalannya. Amin. Nah, untuk waktu yang tepat adalah para ulama kita menjelaskan bahwa waktu yang paling bagus itu adalah yaitu di sepertiga akhir ya, sepertiga malam, yaitu ya kurang lebih sebelum subuh, di saat-saat seperti itu. Tapi ini sekali lagi relatif sesuai dengan anak masing-masing. Kalau saya dulu intinya gini, yang fokus pertama itu adalah pikiran fresh dulu. Fresh ya. Pikiran fresh, tidak ada beban. Misalnya kalau bangun tidur kan biasanya fresh kan, belum tidur, berpikir gitu. Hutang, tugas dan lain sebagainya itu. Kalau di sekolah juga kita kembangkan kan, sekarang ada kelas tahfidz. Di Fidatra itu kelas tahfidz, mereka ngejar umum tetapi mereka tidak melupakan Al-Qur'annya. Di situ ada jam tahfidznya itu kurang lebih 16 sampai 18 jam dalam seminggu itu. Nah, yang paling penting adalah sebelum kita menghafal itu sudah fresh dulu pikiran kita. Jadi waktu yang paling tepat adalah setelah bangun tidur, pikiran kita sudah fresh, sudah enak. Terus habis asar biasanya. Habis asar. Nah, kalau saya dulu juga sebelum tidur itu kita pergunakan agar apa, nantinya memori kita merekam, nantinya setelah bangun insya Allah sudah ini lagi gitu ya. Nah, yang gak kalah penting itu adalah dalam menghafal Quran itu, di samping berhal tadi yang terjelaskan itu adalah pentingnya kita memakai satu mushaf. Ini satu mushaf, kenapa? Karena menghafal itu ibarat kita men-scan Al-Quran itu kepada otak kita. Ya ibaratnya kita men-share it lah. Kalau sekarang ada aplikasi share itu begitu cepat gitu ya. Nah, itu juga dengan hafalan itu. Kalau kita sering ganti mushaf, yang kita standar untuk menghafal Quran itu adalah 10 lembar. 10 lembar. Dalam satu juz itu berarti seperti yang Menara Kudus itu ya. Menara Kudus atau di terbitan Makatul Mukarramah itu. Nah, kalau kita hitung kurang lebih 600 halaman. 600 halaman kita akan membaca dan menghafal itu. Maka kalau kita dibagi 30 hari, maka kita perlu per hari itu 4 halaman. Jadi target kita Ramadan ini minimal kita membaca itu 4 halaman itu. Kalau kita ingin hatam bin nazar, kita hatam bin nazar selama Ramadan ini, kan pas ini adalah bulan Al-Quran, itu yang kita harus lakukan minimal 4 halaman itu. Insya Allah tidak berat. Insya Allah kurang lebih hanya membutuhkan waktu 5 sampai 10 menit dari total 24 jam Allah kasih kita. Masya Allah, sedikit sekali tadi ya? Sedikit sekali. Tapi juga sedikit sekali yang melakukan itu. Itu kali benar-benar bersyukur. Sedikit sekali Allah, hambaku katanya Allah yang bersyukur, Allah berikan kemampuan, waktu kecerdasan, penglihatan, lisan. Oke Ustaz, boleh ya kita jenengan jawab ini pertanyaan sedikit privasi. Jenengan butuh berapa lama Ustaz dalam menghafal Al-Quran? Dari mondok dulu itu kan biasanya kan ada yang butuh 1 tahun, itu yang lumayan cepat ya. Kalau teman saya di MQ dulu, Madrasatul Quran yang ada di Tebuireng itu, ada santri yang paling cepat itu dulu ya. Mungkin sekarang sudah ada yang bertambah atau mungkin ada yang lebih cepat lagi. Itu ada yang 1,5 tahun, itu paling cepat dulu. Tapi mungkin sekarang karena kecerdasan EQ-nya ada yang lebih, bisa jadi ada yang lebih cepat lagi. Dan ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 6 tahun gitu. Jenengan sendiri berapa tahun Ustaz?
Saya termasuk orang yang tidak cerdas. Tidak cerdas. Tidak cerdas. Saya termasuk orang tidak cerdas. Tetapi saya bersyukur saya mempunyai kemauan yang tinggi. Gitu. Nah, ini nggak cerdas saja bisa menghafal Al-Quran. Ya itu. Jadi Nah, apalagi yang cerdas gitu. Saya sedikit cerita Ustaz Ngalim, orang Bontang itu luar biasa cerdasnya. Saya percaya anak-anak Bontang itu hebat jauh dibandingkan generasi di masa saya. Buktinya saya pernah melatih salah seorang ya, anak SMP itu dia memahami konsep faraid, memahami fahmil Quran itu dalam waktu sebulan. Sebulan ya? Sebulan. Sementara kita memahami itu harus 1 tahun 2 tahun ya? Biasa itu. Kita uslub bahasa Arabnya dengan ulumul Qurannya, baik itu alitqan fi ilmil Quran atau apanya. Pokoknya luar biasa itu. Anak Bontang itu cerdas luar biasa. Bandingin saya jauh. Jauh sekali. Tapi yang paling penting adalah kalau menurut saya bukan hanya tingkat kecerdasan itu. Kecerdasan bukan ya? Emosional yang juga penting ya. Spiritual. 3 kecerdasan inilah perlu kita kolaborasi. Karena ada orang yang cerdas, kenapa tidak mampu menghafal Quran? Karena dia tidak bisa manage waktu dengan baik. Betul. Nah, terus dalam perjalanan dia menghafal itu dia cepat bosan. Betul. Yang ulangi lagi. Kalau saya dulu butuh kurang lebih itu 2,5 tahun. 2,5 tahun itu proses ininya karena sambil sekolah jadi agak banyak. 2,5 tahun itu sudah cepat Ustaz. Ya, itu sampai 3 tahun lah. Ada teman saya berapa bulan sudah hatam, itu luar biasa. Itu jadi kembali kepada kepada pemberian Allah masing-masing. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah bukan masalah berapa lama kita bukan menghafal masalah itu, cepat atau lambatnya. Sepanjang yang perlu diluruskan itu adalah saya waktu ngaji itu seperti ini Mas. Kenapa pada surah Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alif hamzah wasal di situ kok tidak dihilang gitu ya. Padahal bismillah kan hilang. Betul. Itu. Saya juga tanya besar. Kenapa ya kok bisa? Nah, inilah ketika Nabi SAW itu Iqra. Karena mereka jawab Iqra, ma ada biqari. Apa yang saya akan baca? Atau yang kedua memahami apa? Saya tidak bisa membaca karena dia ummi kan. Nah, ketika mereka jawab Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, inilah yang paling penting adalah niat itu karena Allah. Niat itu karena harus motivasi itu karena Allah SWT. Karena kalau orang lain dia pasti kalah nanti tengah jalan pasti goyang gitu. Karena namanya menghafal ini ya sedikit membosankan juga karena nanti selesai juz 1 diulang lagi di awal lagi diulang lagi begitu kan. Kalau orientasinya kita adalah tidak karena Allah, sepanjang kita ngulang, Pak kok diulang lagi, Pak kok diulang lagi. Bosan Nah, ya? bosan dah begitu ya. Betul. Maka yang perlu kita luruskan adalah niat itu harus mencapai karena semata-mata ridha Allah SWT. Agar kenapa? Agar kita termasuk dalam sabda Nabi SAW yang tadi itu. Bahkan suatu ketika ini, sa'ala rajulun Nabi SAW, dia tanya, ada seorang laki-laki tanya, ya Rasulullah, ayul amal habbu ilallah. Apa sih perbuatan yang paling Allah cintai itu? Rasul menjawab, qal al-hal wal murtahil. Dia menjawab, dia tanya lagi, kila ya Rasulullah, mal hal wal murtahil? Apa itu hal murtahil? Nabi SAW menjawab, sahibul Quran yadribu fi awwalihi hatta yablugh akhirah wa fi akhirih hatta yablugh awwalah. Jadi al-hal murtahil itu dalam hadis itu jelaskan bahwa orang yang senantiasa membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, dari akhir sampai awal lagi. Itulah yang perbuatan yang paling Allah, salah satu perbuatan yang paling Allah dicintai Allah ya. Continue, berkesinambungan. Berkesinambungan. Setelah hatam, ulang lagi, balik lagi di depan ke belakang, begitu. Jadi itu yang perlu kita inginkan. Baik, terima kasih Ustaz. Ini Ustaz tentang murojaah. Kan menghafal Al-Quran itu tidak hanya cukup ziyadah. Untuk membaca ziyadah, tapi tidak dibarengi dengan murojaah, ya kan? Kalau kita menambah yang baru, tapi yang lama kita tidak pernah murojaah, itu bagaimana nasibnya kan seperti itu. Nah, Ustadz sendiri, selama ini itu biasanya paling sedikit atau bisa kisaran itu berapa juz per hari Ustadz harus memurojaah itu? Para guru kita mengajarkan dalam murojaah itu Ustadz Ngalim, minimal itu 1/10. Jadi maksudnya kayak gini. Kalau kita mampu menghafal Al-Quran satu hari itu 1 lembar, maka harus kita dapat mengulang 10 lembar. Jadi intinya 1/10. Masing-masing kan orang mempunyai kecepatan berbeda ya. Ada yang mungkin 1 hari itu tidak bisa 1 halaman. Pokoknya banding 1/10 itu idealnya.
Jadi kalau bagi pemula, kalau sudah selesai itu paling tidak 5 juz. 5 juz itu. Kalau paling minim itu 3. Kalau 1 itu enggak. Sehari ya? Iya, itu. Dan itu bisa dengan tidak merasa berat karena kita nggak perlu buka lagi dan kita lagi ya sambil jalan sambil aktivitas gitu kan. Lah ya. Nah, jadi itu catatannya adalah untuk luar biasa paling tidak anak-anak kita yang mulai masuk di tahfidz itu 1:10. Kalau dia mampu menghafal 1 halaman, maka dia harus memurojaah 5 lembar seperti itu. Insya Allah dengan seperti ini, bahkan ada di pesantren-pesantren yang menekankan murojaah itu adalah mereka senantiasa menyeret hafalan itu. Contoh, dia tidak akan mulai juz 2 sebelum dia melanjutkan ulang dari awal itu juz 1 itu. Nah, dalam murojaah ini ada 1 takrir sendiri, jadi mengulang sendiri. Yang kedua, takrir ma'al jamaah, bersama ashabi, bersama teman, yaitu ada sekali membaca, saya menyimak atau sebaliknya. Yang ketiga adalah takrir di dalam sholat. Jadi hafalan kita itu dibaca dalam sholat. Yang mulai misalnya sholat sunnah yang sudah kita yang sholat sunnah yang biasa kita kerjakan itu jangan selalu al-ikhlas. Ya, bukan tidak baik ya, tapi al-ikhlas, trikul itu ya. Bismillahirrahmanirrahim, al-ikhlas, Allahu akbar. Bahkan nun, Allahu akbar, alif lam mim, Allahu akbar. Nah, apalagi ini tarawih gitu ya. Tapi kalau kita posisi jadi imam, kita juga harus tahu matayassara minal Quran. Bacalah yang mudah saja. Yang mudah. Kalau imamin sering nanti pola di sini Al-Baqarah 286 gitu. Jadi jamaahnya kabur semua gitu ya. Enggak Ustaz, saya itu kalau menjadi imam itu cepat, relatif cepat. Alhamdulillah. Kalau sholat sendiri lebih cepat. Nah, ini harus dibalik nanti. Kalau jadi imam sedang agak cepat lah kita gitu sendiri. Ya. Jadi itu tikror yang ketiga ya. Tikror yang keempat ini adalah atau takrir, mengulang itu murojaah itu adalah di depan guru. Maka kita nggak bisa kita kalau menghafal guru sama Mbah Go itu. Mbah Google nggak bisa. Jadi berarti menghafal ini harus ada gurunya Ustaz ya? Wajib ya? Wajib. Syarat menghafal Quran itu setor kepada orang yang bersanad dan nyambung. Biar bacaan kita benar gitu ya. Karena jangan sampai gitu. Alif lam dibaca alama, betul. Yasin dibaca yes. Saya pernah ngalami silakan baca hama gitu. Hamim itu baca hama. Semprot gitu. Berarti. Faidan najumu tusimat itu. Pak ini nyata gitu. Lalu saya tanya dari mana? Saya dengarnya kayak gitu. Nah, memang dalam menghafal ini tidak serta-merta kita bergantung kepada guru, tetapi kita harus ada guru. Di samping wajib ada guru itu, kita juga dengan tasmi memperdengarkan atau kita mendengar bacaan dari audio syekh-syekh yang sudah fasih itu yang penting juga. Jadi kalau nggak ada guru, ini nantinya akan rusak ya. Betul sekali. Jangankan Quran, kita satu rumus mata pelajaran satu saja kita salah kan kita semua mempengaruhi hasil ya. Oke. Terakhir Ustadz, ini ada permintaan dari pemirsa ini ya, bukan lewat SMS tapi melalui bisikan hati yang masuk ke dalam hati saya. Ya, pemirsanya saya sendiri sebenarnya. Saya tuh pengen mendengarkan jenengan membaca potongan dari surah dari Al-Qur'an. Nah, mungkin nanti para pemirsa sekalian yang ada di rumah juga bisa menyimak beliau saat menyenandungkan potongan ayat dari Al-Qur'an. Nggih. Jadi nanti bisa langsung disambung dengan doa Ustaz. Nggih, monggo. Baik, terima kasih pemirsa yang beriman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Izinkan saya membacakan ya potongan ayat Al-Qur'an yang mudah-mudahan menjadi renungan untuk kita semua untuk menjadi manusia yang fastabiqul khairat, untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu dalam surah Fatir. Mulai langsung. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق الله العظيم. Adalah perbiasaan beriman, kita berdoa mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita, keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran, menjadi orang cinta kepada Al-Quran, amin, amin, amin. Para hufaz yang menyejukkan kedua hati orang tuanya, serta memberikan syafaat nantinya pada yaumul qiyamah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan شاكرين حمدا ناعمين حمدا حامدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك. اللهم صل على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم إليه ما مر الليالي وطول الدوام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل القرآن ومن حفاظ القرآن وزين أخلاقنا وأخلاقهم بخلق القرآن وزين أخلاقنا وأخلاقهم بخلق القرآن إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, terima kasih Ustadz, waktunya dan juga ilmunya luar biasa. Kita banyak mempelajari dan juga banyak mendapatkan asupan semangat baru saat ini. Dan semoga juga untuk pemirsa di rumah ini menjadi sebuah motivasi besar bagi kita semuanya, bagi orang tua juga untuk lebih semangat lagi untuk menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang hafid ataupun hafidhoh. Alhamdulillah, sampailah kita pada penghujung acara. Di sini kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan juga selamat berbuka puasa bagi pemirsa yang menjalankan ibadah puasa. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga semuanya, keluarga kita semuanya diberikan kemudahan untuk menjadi ahli Quran sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustadz kita yang bersama tadi, Ustadz Samsirah, dan menjadi lebih mudah untuk menghafal Al-Quran. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.